Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Panca. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Muhibbin Tambak Beras Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Babun nikahi ay hada babun nikahi ay hada tegese utawi iki iku babun nikahi bab kang jelasake nikah. Wa huwa utawi nikah lugatan ing dalam cara bahasa khabar kata huwa iku al-dhammu kumpul. Maktub dari kata al-dhammu wal ijtima'u lan tegese tadi kumpul. Wa minhu lan iku tetap setengah saking makna nikah ing dalam cara bahasa. Mubtada muakhir dari kata minhu qauluhum utawi dawuh wong Arab tanakahat al asjaru rupane dawuh tanakahat al asjaru tanakahat wis doyong-doyongan apa al asjaru pira-pira wit idza tamayalat ing dalam nalikane dadi doyong-doyongan apa asjar wang bomak dan dadi kumpul apa ba'du sebagiane asjar bila ba'din maring sebagian kang liya wa syar'an ay wa huwa syar'an tegese utawi nikah ing dalam cara syara iku akdun akad yatadhammanu kang mengku apa akad ibahatawatin ing menangake jima bilafdi nikahin kalawan nganggo lafaz nikah atau tazwijin atau lafaz tazwij wa huwa utawi nikah iku haqiqatun haqiqate fil aqdi ing dalam akad majazun tu iku makna majaze fil wati ing dalam jima ala sahihi miturut kaul kang sahih sunnah dan sunnahake apa nikah ain nikah tegese nikah ditaikin kedhe wong kang berontok maring jima ai muhtajin tegese wong kang butuh lil wati maring jima wa in istaghala lan senajan ketungkul sapa man bil ibadati kalawan ibadah qadirin kang kuwasa ala muqnatin ing atase bondone nikah bimahrinya tena saking mahar wa kiswati fasli tamkinin lan sandangan mongso ngongangake wa nafaqati yaumihi lan nafkah dinane nikah lil akhbari krana pira-pira hadis at-tabitati kang tetep fis sunani ing dalam pira-pira kitab kang jelasake hadis waqad awratu lan teman-teman nekaake sapa ingsun jumlatan ing sak gemlengan min hakal tetep saking akhbar fi kitabi ing dalam kitab ingsun ihkamu ahkamin nikahi rupane kitab ihkamu ahkamin nikahi walimalan krono perkara fihi kang tetep ing dalam nikah min hibdid dini nyatane saking ngarakso agama wa baqain nasalilan tetepe keturunan wa amatta ikulan apun utawi wong kang bronto al ajizu kang apes anil muani saking pira-pira bondo nikah fal aula mongko utawi kang leuwih utama lahu kedue attaik al ajiz iku tarku tinggal nikah wa kasru hajatih lan mecah kebutuhanin attaik al ajiz bisomi kelawan poso la bidawai ora kelawan obat-obatan wa kurihalan dan makruhake apa nikah dan makruhake li ajizin kedhe wong kang apes anil muani saking pira-pira bondone nikah ghairi taikin kang ora berontok maring jima wa yajibulan wajib apa nikah bin nadri sebab nadar haitsu nudiba ing dalam sekiranya dan sunnahake apa nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini menjelaskan mengenai pernikahan. Ada dua pengertian yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya ini. Yang pertama adalah pengertian nikah menurut pandangan bahasa. Nikah secara bahasa itu diartikan al-dhammu wal ijtima'u, artinya berkumpul sehingga menjadi satu. Seperti ucapan orang Arab tanakahat al-asjaru, ketika ada pepohonan-pepohonan yang saling condong kemudian berkumpul satu sama lain sehingga menjadi satu. Nah, kemudian wasyar'an yang kedua adalah pengertian nikah menurut pandangan syara atau istilah syariat. Nah, aqdun yatadhammanu makna ibahati wat'in. Aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafdi nikahin aw tazwijin. Adapun pengertian nikah menurut pandangan syariat ini adalah sebuah akad yang dengan akad tersebut kita diperbolehkan untuk melakukan sebuah persetubuhan dengan menggunakan dua lafaz. Yang pertama adalah lafaz nikah, yang nomor kedua adalah lafaz tazwij. Kenapa dengan menggunakan kedua lafaz ini? Karena dua lafaz inilah yang mendapatkan legalitas dalam syariat. Kemudian wa huwa haqiqatun fil aqdi majazun fil waqi ala sahihi. Menurut kaul sahih ya, hakikat daripada makna nikah itu adalah sebuah akad. Sedangkan makna majaz daripada nikah itu adalah jima. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama Hanafiyah. Kalau ulama Hanafiyah ini mengatakan bahwa nikah itu secara majaz itu adalah akad, sedangkan secara hakikat maknanya itu adalah jima. Ini kalau ulama Hanafiyah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Syata dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, kemudian hukum menikah
itu adalah sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang memang ingin untuk bersetubuh dan juga ia ini sudah mampu secara finansial, baik untuk memberikan mahar ataupun nafkah kepada istrinya atau kebutuhan berupa pakaian. Nah, selama istrinya itu adalah tamkin. Maksud dari kata tamkin di sini adalah taat kepada suaminya, tidak dalam keadaan nusyuz. Berdasarkan hadis-hadis yang memang telah disebutkan. Nah, kemudian Syekh Zainuddin ini mengatakan bahwa saya juga memiliki sebuah kitab. Yang kitab saya tersebut ini mengandung atau menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum pernikahan. Yakni kitab saya itu bernama Ahkamu atau Ihkamu Ahkamin Nikah. Nah, selain daripada itu, kitab saya ini juga menjelaskan mengenai manfaat ataupun tujuan maqasid daripada pernikahan, yakni menjaga agama dan juga melestarikan keturunan. Nah, adapun bagi orang yang memang sudah memiliki keinginan untuk bersetubuh tapi ia tidak mampu secara finansial, maka hukumnya itu bagi orang tersebut adalah lebih utama untuk tidak menikah. Nah, dan juga memutus keinginannya tersebut atau syahwatnya dengan cara berpuasa, bukan dengan minum obat-obat ataupun mengkonsumsi obat-obatan. Nah, lalu wa kuriha li ajizin anil mu'anin ghairi ta'ikin. Nikah itu hukumnya adalah makruh bagi orang yang tidak memiliki biaya untuk menikah, dan juga bagi orang yang memang tidak memiliki keinginan untuk bersetubuh. Nah, lalu wa yajibu bin nadhi haitsu nuniba. Nikah itu hukumnya adalah wajib ketika dinadari, ketika hukum nikah tersebut adalah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nikahi. Bab ini dibaca rafa karena ia menjadi khabar dari kata mubtada mahdhuf. Kalau dikira-kirakan itu ay hada babun nikahi. Kenapa kata hada ini dibuang? Karena membuang sesuatu yang sudah maklum itu hukumnya adalah boleh. Wa hadfu ma yu'lamu zaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Nah, kemudian kata an-nikah ini segatnya itu adalah masdar ghairu mim dari kalimat fi'il madhi nakaha yang mudhari'nya itu yang kihu. Kenapa kok tidak nakaha yang kahu? Bukankah lam fi'ilnya berupa huruf halak? Iya. Dalam kitab Ar-Risalah At-Tasrifiyah disebutkan bahwa tidak semua kalimat fi'il yang ain atau lam fi'ilnya berupa huruf halak itu harus diikutkan ke bab yang ketiga. Li'anna wujuda syarati la yastalzimu wujudal masyrut. Nah, kemudian huwa ini menjadi isim dhamir, dhamirnya dhamir munfasil yang bermahal rafa. Kenapa? Karena ia menjadi mubtada. Hukum daripada mubtada jika terbentuk daripada isim dhamir itu tidak boleh kalau berasal dari dhamir muttasil, harus dhamir munfasil. Wala yajuzu ibtida bima tasil min ad-dhamir bal bi kulli manfasil. Nah, kemudian lughatan ini adalah kalimat isim yang dibaca nasab. Kenapa? Karena ia statusnya menjadi nasbul khafid. Asalnya itu lughatan ay fi lughatin. Kemudian fi-nya dibuang sehingga asalnya dibaca khafat, sekarang dibaca menjadi nasab, menjadi lughatan. Ya. Wa addi laziman bi harfi jarin wa in hudifa an-nasbu lil munjari. Nah, kemudian al-dhammu ini menjadi khabar dari kata huwa. Khabar itu wajib dibaca rafa wal khabaru irtifa'in musnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada. Kemudian fungsi daripada khabar itu adalah untuk menyempurnakan makna yang terkandung dalam mubtada. Wal khabaru juz'ul mutimul faidah kallahu baradul adi syahidah. Nah, kemudian wal ijtima'u. Al-ijtima'u ini dibaca rafa karena ia diikutkan kepada al-dhammu, maka status ini menjadi ma'tuf. Ya, yang mana ma'tuf itu harus ikut terhadap ma'tuf alaihnya. Wat'ul ma'tuf bil ma'tufi alaih fi rabikal ma'rufi. Nah, kemudian tanakahat al-ashjar. Tanakahat, kenapa kok di sana ada tak taknisnya? Karena wata'u ma'jam'in siwas salimin mudakkarin katai ma'ad dalamin. Artinya ketika sebuah kalimat itu disandarkan kepada kalimat yang berupa jama' selain daripada jama' mudzakkar salim, maka itu hukumnya boleh untuk diberi tak taknis. Nah, semisal ketika fa'ilnya itu berupa jama' taksir. Nah, tanakahat ini adalah kalimat fi'il madhi yang ikut wazan tafa'ala, yang faedahnya itu adalah al-musyarakah bainal itsnaini fa aktsara. Nah, li sadirin min imra'aini fa'ala wa qala kal ilahu zaidun qatala wa qad ata li ghairi waqi'in ja'a wa qad ata li ghairi li sadirin min imra'aini fa'ala